tahu jalannya cuma berdasarkan maps doang. Nah gue kira kan kalau abang ojol kan bisa ngikutin maps di dia ya, tapi dia masih nanya jalan ke gue. Terus gue kayak oh iya ya, akhirnya gue buka-buka map juga. Ini dia gue domelin, kalau saya nggak tahu jalan gimana mas, gue bilang aja ya saya pakai map gitu. Lah kok mas nggak pakai map? Terus gue balikin lagi, lah kan mbak tahu jalan, gue balikin aja gitu. Anjir gue bilang. Ada ojol yang gue betul. Ya udah, sekarang mah Jakarta pemerintah ya mbak ya. Salam satu aspal. Salam satu aspal mbak. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya ada driver yang nggak tahu jalan, gimana, lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah beberapa kali. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya waktu itu gue mau ke rumah temen gue, tapi gue udah agak lupa sih. Pokoknya intinya gue mau ke rumah temen gue juga nggak tahu jalannya, cuma berdasarkan maps doang. Nah gue kira kan kalau abang ojol kan bisa ngikutin maps di dia ya, tapi dia masih nanya jalan ke gue. Terus gue kayak oh iya ya, akhirnya gue buka-buka map juga. Itu kenapa sih bang? Kan dia bisa ngeliatin maps ya? Apa dia nggak yakin atau dia matiin mapsnya biar baterainya nggak habis atau gimana? Nah itu bisa jadi. Jadinya gini, kalau misalnya lu waktu itu nyuruh buru-buru nggak? Lagi buru-buru nggak? Untungnya enggak. Lagi nggak buru-buru. Nah, kalau misalnya ada beberapa driver waktu dulu gue juga sempat ngalamin. Jadinya emang lu dapat driver belum tentu dia itu orang situ gitu. Siapa tahu aja dia emang dari arah yang jauh, habis nurunin customer, dapat lagi lu gitu. Jadi lu mau kesini, dia nggak tahu karena emang dia hasilnya bukan orang situ. Itu yang pertama. Yang kedua emang juga pertama mungkin baterainya itu lagi baterainya habis gitu kan, jadinya dia nggak nyalain mapnya dia sebenarnya. Nah kalau di map Gojeknya, di aplikasi Gojeknya itu nggak banget menurut gua. Dia emang tetap harus dipencet. Kalau dipencet itu balik ke map yang bawaan HP yang map Google itu. Nah jadinya tuh si abangnya itu mungkin karena baterainya habis gitu kan, atau enggak kalau misalnya dia berkendara nih sambil lihat map, itu ada juga yang nggak konsen gitu, ada konsen. Nah kalau misalnya kalau saran gue misalnya emang lu nggak tahu jalan juga, ya udah bilang aja bang nggak apa-apa bang pakai mapnya aja, atau enggak ya udah saya arahin nggak apa-apa deh gitu. Dan kalau menurut gue kalau misalnya jalannya nggak terlalu ribet juga ya nggak apa-apa juga sih, arahin gitu kan biar cepet juga kan. Jadinya kalau misalnya abangnya nggak tahu jalan sambil lihat gini kan agak lama juga. Belum kalau map kan beloknya kemana nih gitu kan, agak rancu juga gitu. Jadi kalau waktu itu gue alamin itu emang gue awam gitu daerah situ, tapi gue tetap kalau misalnya customer nggak tahu, gue tetap pakai map. Tapi kalau misalnya customer tahu ya gue minta nanti tolong arahin ya, tapi gue bilang kayak gitu dulu, mbak saya nggak tahu, mohon maaf saya nggak tahu di daerah sini, tapi tolong arahin ya nanti ya gitu. Oh iya mas, saya tahu kok. Ya udah akhirnya gua paling nanya tektok kanan kiri doang nih, kanan atau kiri atau kanan gitu. Oh iya. Jadi ya sih, kasihan juga abangnya ya. Soalnya emang beberapa driver juga bolang dia jauh-jauh emang. Kadang-kadang dapetnya dari Jakarta Utara dapat ke sini bisa jadi kan. Iya, lu pernah ke Jonggol juga ya? Gua pernah ke Jonggol juga, Jonggol, Tambun. Gede banget paketnya itu. Iya makanya ya, banyak dah projem food, manekin, ada bawa meja karambol juga nih. Aduh, manekin coy, 2 biji manekin ya. 2 biji gitu, kacau banget ya. Kayak bawa cewek setengah badan itu. Iya, untung bukan cewek. Kalau cewek enak nih lu. Kalau cewek enak. Kagak boleh pulang sama bini lu. Iya. Enak gak? Apaan? Bawa manekin. Ya, ada nonjol-nonjol dikit. Soal nggak tahu jalan nih, gue juga mau sharing nih Dini. Gimana bang? Jadi gue pernah waktu itu dapet customer. Dia itu ngantar gue dari Jakarta Timur tuh, dari Cipto ke kompleknya dia. Itu bayangin aja, itu gue udah nyampe komplek itu dari Cipto itu ke kompleknya dia, gue tahu jalannya. Gue cuma sekali nanya doang, ini mau lewat mana nih, jalur A apa jalur cepat atau jalur lambat gitu. Gue cuma nanya doang. Pas gue masuk ke komplek ya, gue kan nggak tahu ya, maksudnya emang gue nggak nyalain peta di map, tapi kan gue ya namanya di komplek gitu kan, udah daerah dia gitu kan. Gue cuman nanya, mbak ini ke kanan apa ke kiri? Dia jawab kiri. Ke kanan apa ke kiri? Jutek banget jawabnya, kanan. Pas turun tau nggak apa? Dia bilang apa? Mas, kalau saya nggak tahu jalan gimana itu mas nanti mas? Anjir, gue nanya udah di kompleknya dia doang, gue naik kanan kiri doang.
dalam hati gue, ya Allah emang gue salah apa karena nanya kanan kiri doang dari daerah kompleknya dia gitu, jadi emang harus banget diantar ke rumah apa. Maksudnya kan cuman driver nanya kanan kiri doang, apalagi udah deket rumah ya masih udah wajar lah gitu kan. Ini gue domelin, kalau saya nggak tahu jalan gimana mas, gue bilang aja ya saya pakai map gitu. Lah kok mas nggak pakai map? Terus gue balikin lagi, lah kan mbak tahu jalan, gue balikin aja gitu. Tadinya gue pengen debatin, cuman masalahnya rezeki gue ada di jempolnya dia nih. Dia kasih bintang 1, gue nggak bisa narik besok. Itu dia masalahnya. Sebenarnya kalau mau dia mau debatin emang salah apa mbak? Tinggal bilang kanan kiri doang kan udah deket rumah juga. Gue pengen gituin. Emang komunikasi sama driver cuma nanya arah doang salah apa? Pelit banget sih komunikasi kanan kiri doang. Gue pengen gitu cuman apa mau dikata gue. Cuma ketahan sampai sini ya. Tahan gue inget nih, ini jempol aja kalau megang bintang 1 minyak nih gue nih. Oh, kocak banget aja. Iya itu dia. Jadi intinya tuh babang ojol sama customer itu harus saling pengertian Nah, benar-benar tuh. harus saling komunikasi. Benar, komunikasi pengertian. Harus saling mengerti. Mengerti benar. Jadinya kadang-kadang ada yang kita juga nggak tahu, ya kita minta kasih tahu customer ya wajar lah kayak gitulah. Ya namanya kita lu juga istilah customer juga pakai jasa kita kan, ada di motor kita juga ngantri, ya itu sama-sama lah. Gak jangan mentang-mentang cuman gue udah bayar 10.000 nih, 10.000 doang udah kayak sultan ya nggak? Iya udah kayak sultan, udah maunya udah diservis sampai depan gerbang, iya nggak? Nanya kanan kiri doang domelin gue asli. Gitu dah pokoknya dah. Gue jadi curhat gini nih. Iya gak apa-apa. Harusnya kan gue yang nanya ke seluruh lu. Indonesia tahu keluhan abang Gojek yang sebenarnya. Nah, itu dia. Ya. 3, oke. Nah, bagi teman-teman babang-babang ojol semua dan para penonton Bang Paung, subscribe channelnya DTC Dinda Tahir Channel dan subscribe juga Bang Paung. Hahaha. Dan bakalan kita juga nanti akan ngebahas tema-tema yang menarik lainnya ya. Betul. Nah, pokoknya subscribe terus, pantengin terus channelnya dan sebentar sini. Nah, ini kameramen gua ini sekarang. Kameramennya cakep bener. Kamera bukannya dikit. Ini subscribe juga ini, nanti subscribe juga. Coming soon. Lydia Wijaya Official harus di-subscribe. Nah, pokoknya pantengin terus channel gua. Salam satu aspal.